Lupakan anggapan lama bahwa truk pickup adalah tank yang akan bertahan selamanya. Era itu sudah berakhir. Truk-truk masa kini adalah laboratorium rapuh yang menyamar sebagai baja, mesin yang mengorbankan rekening bank Anda untuk memenuhi standar emisi. Di balik lapisan krom yang mengkilap terdapat turbocharger yang mudah panas dan komponen aluminium yang tidak mampu menangani penggunaan di dunia nyata. Jika Anda membeli truk pickup modern dengan keyakinan bahwa truk itu akan bertahan selama 3 generasi, Anda melakukan kesalahan termahal dalam hidup Anda. Hari ini kita akan membongkar ilusi ketangguhan dan menyoroti 14 model yang akan menguras kantong Anda, terutama 5 model terakhir. Jadi, mari kita mulai. Edisi ke-14, Ram 1500 truk pickup. Ram 1500 telah lama menjadi favorit di antara mereka yang mencari keseimbangan antara kemewahan interior yang halus dan kekuatan dahsyat dari mesin Hemi V8 5,7 liter yang legendaris. Ini adalah mesin yang terdengar bertenaga dan memberikan pengalaman berkendara yang sulit ditandingi oleh pesaing. Tetapi di balik deru khas itu terdapat cacat desain yang telah mengganggu ribuan pemilik dan mengakibatkan tagihan perbaikan yang membuat susah tidur. Kita berbicara tentang masalah sistemik pada poros hubungan dan pengangkat hidrolik. Desain mesin Hemi ini memiliki kelemahan kritis dalam cara oli melumasi bagian atas rangkaian katup ketika mesin berjalan pada RPM rendah atau dalam keadaan idle untuk waktu yang lama. Pengangkat yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan gerakan poros hubungan ke katup berisi bantalan roll yang sangat kecil. Karena pelumasan yang buruk atau interval penggantian oli yang disarankan pabrikan cukup lama tetapi berlebihan untuk mesin ini, bantalan ini cenderung rusak. Ketika bantalan macet, bantalan tersebut berhenti berputar dan mulai bergeser pada tonjolan poros hubungan. Tepat pada saat itu, truk tersebut berhenti menjadi kendaraan yang andal dan menjadi bom waktu mekanis. Gesekan logam ke logam tanpa putaran menyebabkan keausan abrasif yang secara harfiah mulai mengikis poros hubungan. Nomor 13. Toyota Tundra. Selama bertahun-tahun menyebut kata Toyota di dunia truk pickup identik dengan keandalan yang hampir sakral. Tundra 8 silinder mendapatkan reputasi sebagai kendaraan yang tak terkalahkan, mencapai 1 juta mil dengan mesin aslinya dalam beberapa kasus. Tetapi generasi baru Toyota Tundra telah memutuskan untuk meninggalkan blok mesin naturally aspirated yang besar itu dan menggantinya dengan mesin V6 twin turbocharged 3,4 liter. Transisi ini merupakan jalan yang berliku dan sumber kekecewaan yang mahal bagi mereka yang mengharapkan daya tahan yang sama seperti biasanya. Masalah utama yang telah menempatkan truk ini dalam daftar hitam banyak ahli keuangan adalah kegagalan dini turbochargernya. Untuk membuat mesin yang lebih kecil menggerakkan massa seberat Tundra dan juga mempertahankan kapasitas penarik, Toyota harus mendorong sistem induksi paksa hingga batasnya. Banyak kasus telah dilaporkan di mana katup wastegate turbo atau komponen internal turbocharger itu sendiri mengalami kegagalan fatal pada usia yang sangat muda. Yang membuat ini menjadi mimpi buruk finansial, bukan hanya biaya suku cadangnya sendiri, tetapi juga arsitektur kendaraannya. Untuk mengganti turbo pada Tundra baru, desain ruang mesinnya sangat sempit sehingga prosedur resmi seringkali mengharuskan pemisahan kabin dari sasis. Bayangkan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan untuk membongkar separuh truk hanya untuk mengakses suku cadang yang secara teori seharusnya bertahan selama masa pakai mesin. Tetapi masalahnya tidak berhenti pada turbo saja. Edisi ke-12 Ford F1500. Ford F1500 adalah truk pickup terlaris dan karenanya salah satu yang paling banyak diulas di pasaran. Ford mempelopori pengenalan mesin injeksi langsung turbo ganda yang disebut EcoBoost, menjanjikan tenaga mesin besar dengan efisiensi bahan bakar mesin kecil. Namun generasi pertama mesin ini telah terbukti menjadi lahan subur bagi masalah yang mahal, membuat banyak pemilik terlilit hutang yang cukup besar. Salah satu masalah yang paling aneh dan merusak adalah penumpukan uap air di intercooler. Dalam kondisi kelembaban dan suhu lingkungan tertentu, desain intercooler memungkinkan air untuk mengembun di dalamnya. Ketika pengemudi berakselerasi kencang untuk menyalip, semua air yang terkumpul tiba-tiba tersedot ke dalam mesin, menyebabkan misfire yang hebat atau bahkan kerusakan piston karena hydroseizure. Tetapi jika itu tampak seperti tidak ada apa-apa, masalah yang benar-benar menguras dompet adalah peregangan rantai timing. Tidak seperti sabuk karet, rantai timing seharusnya awet seumur hidup. Tetapi pada mesin EcoBoost generasi pertama, tekanan internal dan panas ekstrim menyebabkan rantai meregang beberapa milimeter. Hal ini mengganggu timing mesin
menghasilkan suara logam yang mengerikan, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan mesin total jika piston bertabrakan dengan katup. Memperbaiki sistem timing pada salah satu mesin ini membutuhkan peralatan khusus dan banyak jam kerja ahli karena ruang kerja yang terbatas. Nomor 11, Nissan Frontier. Nissan Frontier dengan mesin V6 4 liter adalah truk pickup yang sekilas tampak seperti pilihan cerdas karena kesederhanaan dan kekokohan mekanisnya secara keseluruhan. Ini adalah platform veteran yang telah diuji di medan terberat di dunia. Namun, pickup ini menyembunyikan salah satu cacat desain paling terkenal dan fatal di industri otomotif modern, terutama memengaruhi model yang diproduksi antara pertengahan tahun 2000-an dan awal tahun 2000-an. Masalahnya terletak pada radiator mesin. Nissan merancang radiator yang berbagi ruang untuk mendinginkan cairan pendingin mesin dan cairan transmisi otomatis. Seiring waktu, dinding bagian dalam pendingin transmisi di dalam radiator cenderung rusak karena korosi. Ketika ini terjadi, kedua cairan tersebut bercampur. Cairan pendingin masuk ke transmisi dan cairan transmisi masuk ke sistem pendingin mesin. Hasilnya adalah cairan kental berwarna merah muda cerah yang oleh para penggemar dijuluki milkshake strawberry mouth. Begitu milkshake strawberry ini masuk ke transmisi, komponen gesekan internal dan elektronik akan hancur hampir seketika. Cairan anti beku melarutkan pedekat yang menahan material gesekan pada cakram transmisi menyebabkan kegagalan total. Nomor 10, Chevrolet Silverado. Chevrolet Silverado secara historis telah menjadi andalan tenaga kerja Amerika. Arsitekturnya yang berbasis pada mesin V8 blok kecil melegenda karena kesederhanaan dan kapasitas torsinya. Namun dalam upaya memenuhi standar lingkungan yang semakin ketat, General Motors memperkenalkan teknologi yang telah menjadi mimpi buruk terburuk bagi pemilik kendaraan bekas dan baru, sistem manajemen bahan bakar aktif atau sistem silinder variabel. Premis teknisnya terdengar luar biasa di atas kertas, karena ketika truk tidak membutuhkan daya penuh, mesin mematikan 4 dari 8 silindernya untuk menghemat beberapa tetes bahan bakar. Masalahnya terletak pada eksekusi mekanis dari konsep ini. Untuk mencapai penutupan silinder ini, Chevrolet merancang tappet khusus yang runtuh di bawah tekanan oli, menghalangi pergerakan katup. Komponen-komponen ini sangat sensitif terhadap kualitas oli dan variasi tekanan. Seiring waktu, tappet menjadi macet dalam posisi runtuh atau rusak di bagian dalam, mencegah katup terbuka. Ini menyebabkan kegagalan pembakaran segera dan suara logam yang memekakkan telinga menunjukkan bahwa mesin mengalami kerusakan internal. Tetapi yang terburuk belum datang. Nomor 9, Jeep Gladiator. Jeep Gladiator memasuki pasar dengan janji untuk menggabungkan kemampuan off-road Wrangler yang tak tertandingi dengan keserbagunaan bak kargo. Ini adalah kendaraan yang secara visual mengesankan dan menarik bagi gaya hidup petualang. Tetapi di balik estetika yang tangguh itu terdapat sebuah pickup yang oleh banyak ahli dianggap sebagai permata yang rapuh dengan biaya perawatan yang sangat tinggi. Salah satu masalah yang paling sering terjadi dan terdokumentasi adalah sistem kemudi. Banyak pemilik telah melaporkan goyangan maut yang terkenal, getaran hebat dan tak terkendali pada roda depan yang terjadi saat melewati gundukan dengan kecepatan tinggi. Meskipun Jeep telah mencoba mengatasi hal ini dengan peredam kemudi yang lebih baik, kenyataannya adalah desain poros depan yang kokoh. Meskipun sangat baik untuk penggunaan off-road, secara inheren rentan terhadap kegagalan ini jika bushing atau ball joint menunjukkan keausan sekecil apapun. Lebih lanjut, Gladiator menderita kebocoran cairan yang tampaknya tidak pantas untuk kendaraan dalam kisaran harganya. Nomor 8, Mitsubishi L200. Mitsubishi L200 dikenal di banyak pasar sebagai ratu kerja keras di kondisi pertambangan dan pertanian. Namun, pada versi terbarunya yang dilengkapi dengan mesin diesel berteknologi tinggi dan sistem kontrol emisi yang kompleks, keandalannya mengalami penurunan yang signifikan. Masalah utamanya terletak pada sistem filter partikulat diesel dan katup resirkulasi gas buang. Truk pickup ini dirancang untuk beroperasi pada beban tinggi, tetapi banyak pengguna menggunakannya untuk perjalanan singkat di sekitar kota. Hal ini menyebabkan filter partikulat tidak pernah mencapai suhu yang diperlukan untuk regenerasi, sehingga menyebabkan penyumbatan total. Setelah filter tersumbat,
truk memasuki mode perlindungan, mengurangi daya hingga tingkat yang membuatnya hampir tidak dapat beroperasi. Mengganti filter partikulat asli dapat menghabiskan biaya lebih dari $2.500. Selain itu, sistem kopling pada versi manual terbukti tidak memadai untuk kapasitas beban yang diiklankan oleh pabrikan. Nomor 7. Ford Ranger. Ford Ranger kembali ke pasar dengan tujuan mendominasi segmen truk pickup ukuran menengah, memanfaatkan sebagian besar teknologi yang telah terbukti pada F1500. Namun, upaya untuk memasukkan begitu banyak kompleksitas ke dalam paket yang lebih kecil telah menyebabkan beberapa masalah yang sangat mengkhawatirkan. Sumber keluhan utama adalah transmisi otomatis 10 kecepatan. Transmisi ini dikembangkan bersama dengan General Motors untuk mengoptimalkan konsumsi bahan bakar dengan menjaga mesin dalam rentang RPM optimalnya. Masalahnya adalah, pada Ranger, transmisi ini sering menunjukkan perilaku yang tidak menentu. Pemilik melaporkan perpindahan gigi yang sangat kasar, yang terasa seperti seseorang memukul bagian belakang truk, atau momen ketidakpastian di mana transmisi tidak tahu gigi mana yang harus dipilih, menyebabkan hilangnya akselerasi sesaat. Masalah-masalah ini bukan hanya gangguan saat berkendara, tetapi juga menunjukkan keausan yang dipercepat pada solenoid internal dan paket kopling transmisi. Nomor 6. GMC Sierra 25.000. GMC Sierra 25.000 yang dilengkapi dengan mesin Duramax 6,6 liter adalah salah satu kendaraan penarik tugas berat yang paling mumpuni yang tersedia. Kehadirannya mengesankan dan kapasitas muatannya menakjubkan, tetapi kelemahannya terletak pada elektronik yang mengelola sistem emisi dan sistem cairan knalpot diesel DEF yang terkenal. Masalah yang telah membuat banyak pemilik putus asa bukanlah komponen logam yang rusak, melainkan kegagalan perangkat lunak dan sensor. Ribuan kasus telah didokumentasikan di mana truk menampilkan pesan peringatan di dashboard yang menunjukkan bahwa kecepatan akan dibatasi hingga 10 km per jam pada jarak tertentu karena kegagalan dalam sistem kualitas cairan knalpot. Bagian yang membuat frustrasi adalah bahwa seringkali cairan dalam kondisi sempurna dan tangki penuh, tetapi sensor internal mengalami malfungsi atau injektor urea tersumbat oleh kristalisasi produk. Karena cara pemrograman komputer kendaraan, tidak ada cara untuk mengabaikan pesan ini yang dapat membuat pengemudi terjebak di tengah rute pengangkutan dengan trailer multiton. Nomor 5. Renault Alaskan. Renault Alaskan adalah contoh bagaimana globalisasi dan platform bersama dapat menimbulkan kebingungan dan biaya tak terduga bagi konsumen. Truk pickup ini merupakan hasil aliansi teknis dan pada dasarnya merupakan versi rekayasa ulang dari model lain dari berbagai merek. Masalah dengan Alaskan adalah, dalam upaya untuk memberikan identitasnya sendiri, Renault menyesuaikan suspensi dan elemen estetika tertentu yang terbukti kurang tahan lama dibandingkan komponen asli dari platform dasar. Banyak pemilik melaporkan masalah kelelahan pada peredam kejut dan bushing suspensi belakang sebelum mencapai 50.000 km, terutama jika truk digunakan di jalan yang tidak beraspal. Tetapi yang benar-benar mempersulit kehidupan pemilik adalah logistik suku cadang. Karena ini adalah kendaraan yang berbagi DNA, tetapi memiliki sentuhan akhir khusus dari merek Prancis, banyak suku cadang bodi dan komponen listrik interior memiliki waktu tunggu yang sangat lama dan harga yang tidak lazim untuk merek arus utama. Selain itu, mesin diesel twin turbo 2,3 liter sangat efisien, tetapi membutuhkan pembersihan injektor dan katup resirkulasi gas buang yang jauh lebih sering daripada biasanya untuk mencegah mesin kehilangan tenaga atau mengeluarkan asap hitam. Kurangnya jaringan layanan dengan pengetahuan mendalam tentang platform hibrida ini membuat diagnostik menjadi lambat dan mahal. Nomor 4. Toyota Tacoma. Kita telah sampai pada nama yang oleh banyak orang dianggap tak tersentuh. Toyota Tacoma adalah ratu nilai jual kembali yang tak terbantahkan dan memiliki salah satu basis penggemar paling setia di dunia. Namun, bahkan legenda ini memiliki sisi gelap yang secara harfiah dapat membelah truk menjadi dua. Masalah lama Tacoma yang terus muncul dalam berbagai bentuk pada model yang lebih baru adalah korosi rangka. Meskipun Toyota menghadapi tuntutan hukum besar-besaran dan harus mengganti seluruh rangka di ribuan kendaraan, desain rangka masih memungkinkan air dan garam menumpuk di area internal yang kritis, di mana tidak ada perlindungan terhadap karat. Rangka yang membusuk dari dalam keluar adalah mimpi buruk finansial karena tidak ada perbaikan yang aman. Satu-satunya solusi adalah penggantian rangka lengkap yang harganya mencapai lebih dari $10.000 dan membutuhkan pembongkaran truk bagian demi bagian. Tetapi bukan hanya rangkanya. Model terbaru telah mengalami masalah pintu belakang dengan penyangga yang bengkok atau rusak di bawah beban yang seharusnya normal untuk truk pickup.
Masalah juga dilaporkan pada transmisi otomatis 6 percepatan yang tampaknya kesulitan menemukan gigi yang tepat menyebabkan kausan yang tidak perlu dan peningkatan konsumsi bahan bakar. Tacoma mengandalkan reputasi tak terkalahkan yang diperoleh pendahulunya dari 30 tahun yang lalu, tetapi versi saat ini meskipun masih lebih baik dari rata-rata telah mengalami pengurangan kualitas material interior dan perlindungan korosi untuk mengurangi biaya produksi. Nomor 3. Volkswagen Amarok. Volkswagen Amarok adalah kendaraan yang menentang logika traditional truck pickup. Dengan mesin V6.3 liternya, ia menawarkan pengalaman berkendara yang lebih mirip sedan sport kelas atas daripada kendaraan kerja. Kendaraan ini cepat, halus, dan sangat nyaman, tetapi kecanggihan itu datang dengan harga yang mahal dalam hal keandalan jangka panjang. Masalah utama Amarok terletak pada kenyataan bahwa ia merupakan hasil rekayasa Jerman dengan presisi tinggi yang beroperasi di lingkungan yang seringkali kotor, berdebu, dan kasar. Sistem sabuk penggerak timing belt adalah salah satu titik paling kritisnya. Tidak seperti mesin berkapasitas besar lainnya yang menggunakan rantai baja yang dirancang untuk bertahan seumur hidup mesin, Amarok bergantung pada sabuk yang harus diganti dengan presisi bedah. Keterlambatan hanya beberapa ribu kilometer dalam perawatan ini dapat mengakibatkan kegagalan yang langsung menghancurkan katup dan piston, mengubah mesin seharga $15,000 menjadi pemberat kertas logam yang besar. Selain itu, sistem pendinginnya sangat kompleks dan rentan terhadap kebocoran pada pompa air atau radiator resirkulasi gas buang. Nomor 2. Ram 2500. Ketika kita berbicara tentang Ram 2500, kita berbicara tentang salah satu truk kelas berat di industri ini, sebuah truk yang dirancang untuk memindahkan gunung berkat mesin Cummins legendarisnya. Namun, meskipun mesinnya biasanya merupakan monumen ketahanan, komponen yang mentransmisikan semua daya itu ke roda secara historis telah menjadi penyebab kegagalannya. Transmisi otomatis Chrysler, yang sekarang berada di bawah konglomerat Stellantis, memiliki sejarah kegagalan yang tampaknya tak berujung ketika digunakan untuk pekerjaan yang benar-benar berat. Torsi besar dari mesin diesel sangat merusak sehingga komponen transmisi internal, seperti kopling dan konverter torsi, mengalami keausan yang dipercepat. Banyak pemilik melaporkan bahwa ketika menarik beban mendekati batas kapasitas maksimum, transmisi mulai selip atau terlalu panas sebelum mencapai 100.000 km. Memperbaiki transmisi sebesar ini bukanlah tugas yang sederhana atau murah. Biaya perbaikan dapat dengan mudah melebihi $7,000 Amerika Serikat. Selain itu, terdapat masalah kronis pada sistem kemudi dan suspensi depan yang popular dikenal sebagai death wobble, di mana truk mulai bergetar hebat dan tak terkendali pada kecepatan tinggi karena keausan dini pada ball joint dan ujung tie rod kemudi. Nomor 1. Ford F450. Di puncak piramida kendaraan pribadi dan komersial ringan terdapat Ford F450. Ini adalah kendaraan beroda 6 yang mampu menarik beban lebih dari 15 ton, tetapi sistem injeksi bahan bakar bertekanan tingginya adalah bom waktu yang dapat meledak hanya dengan setetes air atau serpihan logam kecil. Mesin Powerstroke 6,7 liter menggunakan pompa injeksi yang dikenal sebagai CEP4 yang sangat sensitif terhadap kualitas bahan bakar diesel. Di banyak negara, kemurnian diesel kurang optimal, dan jika pompa ini tidak menerima pelumasan yang cukup dari bahan bakar itu sendiri, komponen internalnya mulai hancur, hasilnya sangat buruk. Pompa menghasilkan ribuan serpihan logam mikro yang menyebar ke seluruh sistem bahan bakar, mencemari kedelapan injektor, saluran bertekanan tinggi, dan tangki. Ketika ini terjadi, truk akan mogok dan tidak dapat dihidupkan kembali. Perbaikannya melibatkan lebih dari sekadar mengganti pompa. Seluruh sistem bahan bakar harus diganti untuk mencegah serpihan logam merusak komponen baru lagi. Biaya sebesar $10 hingga $12,000 adalah hal biasa untuk jenis kerusakan ini, dan bagian terburuknya adalah garansi seringkali membatalkan klaim tersebut dengan alasan kontaminasi bahan bakar eksternal. Ini adalah kerentanan yang tidak dapat diterima untuk kendaraan yang harganya hampir $100,000. Setelah menganalisis kendaraan-kendaraan ini, jelas bahwa industri otomotif telah memprioritaskan angka pemasaran daripada keandalan di jalan raya. Untuk memilih mobil pickup yang tidak akan merusak masa depan keuangan Anda, kuncinya bukanlah mencari yang memiliki layar terbanyak atau angka torsi tertinggi dalam brosur, tetapi lebih pada kesederhanaan mekanisnya.